IB Jatinangor, edisi media pembelajaran online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada hari ini ya, hari Senin, kita masih bisa pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah merupakan pertemuan kita yang pertama di tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran akidah. Insyaallah pada hari ini Pak Yan ingin memperkenalkan diri terkait dengan siapa pengampu atau ustadz atau guru yang mengajar akidah terutama di kelas 8 ini ya. Mungkin bagi kelas 8B yaitu Full Day Putra, insya Allah sudah sempat kenal dan ketemu setahun yang lalu. Tapi bagi kelas Ahwat, kalau ketemu mungkin sering, tapi barangkali ada yang kenal, ada yang tidak. Untuk pertama kali Pak ini memperkenalkan diri, nama Ian Sopyan, tempat tanggal lahir Purwakarta 7 Maret 1966. Ya. Itu mungkin untuk sekarang perkenalan. Pada hari ini untuk materi akidah, materi yang akan kita kaji, kita pelajari selama 1 tahun di kelas 8 ini merupakan materi yang sangat urgen, materi yang sangat penting bagi kehidupan kita, bukan hanya sekedar pembelajaran di sekolah atau di kelas saja, tapi justru materi ini materi pokok ya. Materi pokok yang harus selalu diketahui dan diingat, bahkan dijalankan oleh setiap orang Islam. Karena ini adalah materi akidah, materi yang sangat penting yang akan menentukan keselamatan seorang muslim dunia dan akhirat, yang akan menentukan kebahagiaan seorang mukmin di dunia maupun di akhirat. Baik, anak-anak sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk pelajaran akidah di kelas 8 ini ada beberapa materi yang akan kalian dapatkan ya. Kira-kira materi yang akan kalian dapatkan kurang lebih ada sekitar 17 kali pertemuan di semester pertama ya. Kita coba untuk kupas dan bahas materi akidah hanya di semester pertama dahulu ya. Dari 17 materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ini terbagi kepada 2 kelompok, yaitu ada materi yang sampai kepada PTS, penilaian tengah semester, ada materi yang sampai kepada akhir semester di semester pertama ya, yang diakhiri dengan adanya PAS, penilaian akhir semester ya. Untuk pelajaran akidah, setelah kita lihat dari kalender akademik yang dikeluarkan oleh bagian kurikulum di SMP IT Imam Bukhari, kira-kira ada kurang lebih tadi 17 kali pertemuan ya. Pertama ingin Pak Yan coba kontrak belajar untuk kalian ya, bahwa kalau lihat di kalender akademik, pertemuan di bulan Juli untuk akidah ini ada 2 kali pertemuan, yaitu pada hari ini ya, hari Senin tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 Juli 2020. Kemudian berikutnya tanggal 27. Itulah pertemuan akidah di bulan Juli. Selanjutnya di bulan Agustus ada 4 kali pertemuan. Karena insya Allah akidah ini selama berjalan di semester pertama atau semester 1 ini, akidah adalah ada pada hari Senin, jam pelajaran pertama ya. Sampai tuntas semester pertama akidah ada di hari Senin. Jadi setiap hari Senin insya Allah kita akan belajar tentang akidah. Kemudian di bulan September ada 1 kali pertemuan. Jadi pekan pertama di bulan September ada 1 kali pertemuan. Setelah itu kalian ada PTS, penilaian tengah semester. Nah baik anak-anak sekalian, ikhwan dan akhwat,
rahimani wa rahimakumullah, bahwa di bulan Agustus sebagai kontrak kerja Pak ingin jelaskan sampai PTS itu ada 7 kali pertemuan, ya, 2 kali di bulan Juli, 4 kali di bulan Agustus, dan 1 kali di bulan September. Dari 7 kali pertemuan itu, insya Allah ingin coba pengen jelaskan di pertemuan yang kelima, yaitu pada pekan ketiga bulan Agustus, kita akan ada ulangan harian, ya, ulangan harian. Kemudian setelah PTS masih di bulan September ada 2 kali lagi pertemuan untuk pelajaran akidah, ada 2 kali hari Senin, ya, setelah PTS. Kemudian di bulan Oktober ada 4 kali pertemuan, dan di bulan November ada 4 kali pertemuan. Jadi total seluruh pertemuan untuk pelajaran akidah di semester pertama kelas 8 ini ada 17 kali pertemuan. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan-pertemuan pembelajaran kita dalam materi akidah. Ikhwan wa akhwat, anak-anak sekalian rahimani rahimakumullah, di bulan Oktober setelah PTS itu ada 10 kali pertemuan. Pengen ingin coba sebelum ada PAS, penilaian akhir semester, itu ada ulangan harian lagi pada pekan keempat di bulan Oktober atau pertemuan ke-13 pelajaran akidah di semester pertama ini, ya. Itulah beberapa pertemuan yang perlu kalian selalu ingat tentang pembelajaran materi akidah, ya. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, anak-anak sekalian, materinya apa saja untuk pembelajaran kelas 8? Kok tadi dikatakan sangat urgen, sangat penting? Karena di pelajaran akidah kelas 8 ini akan kita kupas, akan kita bahas secara tuntas terkait dengan masalah rukun iman, ya. Jadi yang akan kita bahas, akan kita kupas materi akidah di kelas 8 ini adalah rukun iman dan aplikasi iman dalam kehidupan, ya. Ada yang perlu kalian pahami, ada yang perlu kalian ketahui, bahwa standar inti atau kompetensi inti, standar kompetensi yang perlu kalian miliki setelah kalian mempelajari materi akidah di kelas 8 ini, bagaimana kalian mampu menjelaskan, mendeskripsikan pengertian iman dan rukun-rukun iman itu sendiri. Itu standarnya kalian atau kompetensi inti kalian yang harus kalian miliki. Bagaimana kalian, ikhwan maupun akhwat, ya, mampu menjelaskan pengertian makna dari iman dan rukun-rukun iman. Kemudian kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya adalah, pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada Allah, pengertian iman kepada malaikat, mendeskripsikan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir, dan pengertian iman kepada qada dan qadar Allah, serta mampu menyebutkan hasil dan manfaat dari akidah Islam. Itu di semester pertama. Masih di semester pertama, di ujung semester ini kita juga akan membahas tentang mengenal perkara-perkara yang merusak tauhid, mengenal perkara-perkara yang akan merusak akidah, mengetahui perkara-perkara yang akan merusak keimanan seorang muslim sehingga meniadakan kesempurnaannya dan bahkan mungkin membatalkan kesempurnaannya. Jadi inilah yang pengen katakan tadi, bahwa pelajaran kelas 8 ini adalah pelajaran inti dari seorang muslim sebenarnya. Akidah tentang iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, serta mengetahui perkara-perkara yang akan membatalkan keimanan itu. Itulah materi pokok pelajaran di semester pertama kelas 8 ini, ya. Apa saja materi pelajarannya? Ya. Tadi, ya, dari materi pelajaran yang akan kita ketahui adalah rukun iman, ya.
kemudian makna beriman dan cakupan iman, ya, serta perkara-perkara yang akan terkait dengan iman kepada Allah. Kemudian iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada asma dan sifat Allah. Kemudian kita mengenal tentang pembagian sifat Allah, ya. Kemudian iman kepada wujud Allah, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi seperti dalam kontrak kerja kantor pelajar kita, itu sampai pembagian iman kepada sifat-sifat Allah, kita akan ada PTS, ya. Bahkan kalau pertemuan yang pekan ketiga, yaitu pertemuan yang kelima, ya, sampai kepada iman terhadap uluhiyah Allah, akan ada ulangan harian yang pertama, ya. Kemudian masuk setelah PTS, materi akan dilanjutkan dengan iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, kemudian mengenal hal-hal yang terkait iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, kemudian hasil dan manfaat dari akidah Islam dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan yang berikutnya, pertemuan selanjutnya adalah bagaimana kita harus mengenal hal-hal yang sangat bertentangan berkaitan dengan masalah tauhid. Perkara apa saja yang akan merontokkan, merusak akidah kita, tauhid kita. Dan di situ diantaranya, di antara perkara yang banyak terjadi dan mungkin dilakukan sebagian orang Islam adalah perbuatan syirik. Oleh karena itu, di semester pertama ini kita juga akan membahas tentang syirik, ya, ta'rif dan jenis-jenisnya. Apa itu syirik, ya, termasuk perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan syirik, sehingga akan merusak tatanan akidah seorang muslim, seorang mukmin. Inilah anak-anak sekalian, ikhwan dan ahwat rahimani rahimakumullah, di kelas 8 bahwa materi pelajaran kita seputar dan sekitar masalah akidah dalam masalah rukun iman, baik iman yang pertama maupun sampai iman yang terakhir, iman kepada Allah sampai iman kepada adanya takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan mengenal perkara-perkara yang akan merusak akidah, perkara-perkara yang akan merusak tauhid, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang banyak berjalan dan terjadi di masyarakat. Mana yang termasuk bisa dikategorikan sebagai perusak akidah, mana yang tidak bisa dikategorikan sebagai perusak akidah atau keimanan. Inilah yang mungkin dan sempat bisa disampaikan pada pertemuan pertama kita terkait dengan masalah materi akidah. Baik anak-anak sekalian, itu materi pokok tadi yang akan kita kaji pelajari kelas 8 semester pertama, baik untuk ikhwan dan akhwat kelas 8B, C, dan D. Untuk materi-materi itu kalian bisa dapatkan dari buku Muqarrar Aqidah Tauhid kelas 8, ya. Ini sudah bisa didapatkan di koperasi. Jadi bagi kalian yang akan memiliki atau memang harus memiliki, ya, buku akidah tauhid ini sebagai rujukan utama kita, ya, selain buku-buku yang lain. Ini materi kita ada di sini, ya, di buku ini, dan ini insya Allah sudah bisa didapatkan di koperasi. Mungkin harganya tidak seberapa lah dibanding dengan satu mangkok bakso, ya. Kalian bisa beli di koperasi untuk materi akidah 1 semester, bahkan mungkin 2 semester ini, untuk 1 tahun, ya, untuk 1 tahun di koperasi. Jadi bagi kalian yang akan memilikinya, tinggal datang saja ke sekolah, kapanpun datang ke koperasi untuk membeli buku Muqarrar Aqidah Tauhid. Ini saja mungkin pertemuan pertama yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.